Di balik setiap karya agung yang mengguncang dunia, tersembunyi kisah hidup seniman yang penuh dengan derita dan tragedi. Mereka adalah pahlawan seni yang berjuang melawan kegelapan hidup mereka, menciptakan keajaiban dari penderitaan yang mendalam. Apakah kehidupan seniman hebat harus selalu tragis? Mari kita selami kehidupan penuh gejolak para seniman legendaris untuk menemukan jawabannya. Mari kita mulai. Latar belakang. Sejarah dipenuhi dengan kisah seniman yang hidup dalam penderitaan, seolah-olah penderitaan adalah bahan bakar utama bagi kreativitas mereka. Vincent van Gogh, sang maestro yang melukis dengan emosi yang mendalam, mengalami penderitaan mental yang tak terperi. Edith Piaf, The Little Sparrow, dengan suara yang menyayat hati, menjalani hidup yang penuh duka dan kehancuran. Billie Holiday, diva jazz yang menggugah jiwa, menghadapi dunia keras dengan kecanduan dan hubungan penuh kekerasan. Apakah penderitaan ini yang harus membuat mereka menjadi seniman hebat? Ataukah mereka hebat meskipun harus menghadapi penderitaan yang luar biasa? Vincent van Gogh, penderitaan dan kejeniusan yang membara. Vincent van Gogh, sang maestro yang melukis alam dengan keindahan yang mendalam, adalah salah satu contoh paling terkenal dari seniman yang hidup dalam penderitaan. Bayangkan seorang pria yang terguncang oleh gelombang emosi dan rasa sakit yang luar biasa, namun tetap berdiri teguh di hadapan kanvasnya, menuangkan setiap tetes kesedihan dan kegembiraan ke dalam setiap sapuan kuas. Van Gogh lahir pada 30 Maret 1853 di Groot Zundert, Belanda. Sejak kecil, ia telah menunjukkan bakat luar biasa dalam seni. Namun jalan hidupnya penuh lika-liku yang membuatnya terpuruk. Ia berjuang melawan gangguan mental yang membuatnya terombang-ambing antara realita dan delusi. Bahkan pada satu malam yang gelap dan sunyi, ia memotong telinganya sendiri sebagai ungkapan penderitaannya yang mendalam. Namun, dari setiap luka dan air mata, lahirlah karya-karya yang abadi. The Starry Night, lukisan penuh magis dengan sapuan warna biru yang memukau, adalah bukti bahwa dari kedalaman penderitaan, muncul kejeniusan yang tak terbandingi. Dalam setiap lukisan Van Gogh, kita dapat merasakan getaran emosinya. Seolah-olah kita sendiri berada dalam pusaran perasaan yang ia alami. Penderitaan Van Gogh adalah api yang membakar jiwanya, dan dari api itulah tercipta karya seni yang mengguncang dunia. Dalam buku Creativity and Madness, Albert Rothenberg mengungkapkan bahwa penderitaan emosional seringkali menjadi katalis bagi ledakan kreatif, memungkinkan seniman mengakses ke dalam jiwa yang tidak bisa dicapai dalam keadaan normal. Kutipan ini menunjukkan bagaimana penderitaan dapat membuka pintu bagi kejeniusan artistik, seperti yang dialami Van Gogh. Edith Piaf dan Billie Holiday, suara dari kedalaman jiwa. Edith Piaf, penyanyi legendaris Prancis dengan suara memukau, adalah simbol dari kekuatan dan keputusasaan. Lahir dalam keadaan miskin pada 19 Desember 1915, Piaf dibesarkan dalam lingkungan yang keras dan penuh kesulitan. Namun, di balik kerapuhannya, ada kekuatan yang luar biasa. Piaf mengubah setiap penderitaan menjadi nyanyian yang penuh dengan emosi dan kejujuran. Lagu-lagunya seperti La Vie en Rose tidak hanya mengisahkan cerita hidupnya, tetapi juga menggugah hati jutaan pendengarnya. Kehidupan Piaf adalah drama penuh air mata dan cinta yang hancur. Namun dari setiap luka, ia menciptakan musik yang abadi. Billie Holiday, dengan suaranya yang lembut namun penuh kekuatan, adalah diva jazz yang kisah hidupnya penuh dengan lika-liku penderitaan. Lahir pada 7 April 1915, Holiday menghadapi rasisme, kekerasan, dan kecanduan yang menghancurkan hidupnya. Namun, dari setiap kepahitan hidupnya, lahirlah musik yang menggugah jiwa. Lagu-lagunya seperti Strange Fruit dan God Bless the Child adalah cermin dari perjuangan melawan dunia yang kejam. Suara Holiday adalah jeritan dari kedalaman hatinya, sebuah ungkapan dari penderitaan dan harapan yang tak pernah padam. Dalam bukunya Musicophilia Tales of Music and the Brain, Oliver Sacks menulis, musik memiliki kekuatan untuk mengekspresikan dan menyembuhkan penderitaan. Dalam suara Edith Piaf dan Billie Holiday, kita mendengar bukan hanya suara mereka, tetapi juga jiwa mereka yang berjuang melawan dunia. Ini menegaskan bagaimana musik dapat menjadi sarana bagi seniman untuk mengungkapkan penderitaan mereka dan sekaligus menyembuhkan luka batin mereka. Robert Johnson dan Gene Vincent, blues dan rock yang melankolis. Robert Johnson,
Raja blues yang misterius adalah contoh lain dari seniman yang hidup dalam bayang-bayang penderitaan. Lahir pada 8 Mei 1911, Johnson hanya memiliki sedikit waktu di dunia ini. Namun dalam waktu yang singkat, ia menciptakan musik yang abadi. Legenda mengatakan bahwa Johnson menjual jiwanya kepada iblis untuk mendapatkan keahliannya dalam bermain gitar. Lagu-lagunya yang penuh dengan kesedihan dan melankolis, seperti Crossroad Blues dan Hellhound on My Trail, adalah cerminan dari jiwa yang gelisah dan penuh penderitaan. Kehidupan Johnson yang penuh dengan misteri dan tragedi adalah bagian dari legenda yang membuat musiknya begitu menggugah. Gene Vincent, dengan suaranya yang serak dan penuh energi, adalah bintang rockabilly yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Lahir pada 11 Februari 1935, Vincent mengalami kecelakaan motor yang mengubah hidupnya selamanya. Ia harus berjuang melawan rasa sakit yang tak henti-hentinya. Namun dari penderitaan tersebut lahirlah musik yang penuh semangat dan kegilaan. Lagu-lagunya seperti Bebop Lula adalah simbol dari semangat yang tak pernah padam, meskipun tubuhnya terus merasakan penderitaan. Caravaggio dan Francisco Goya, pelukis dari kegelapan. Caravaggio, pelukis barok yang terkenal dengan teknik chiaroscuro-nya, adalah seniman yang hidupnya penuh dengan kekerasan dan kontroversi. Lahir pada 29 September 1571, Caravaggio seringkali terlibat dalam perkelahian dan masalah hukum. Namun, dari setiap konflik dan penderitaan, lahirlah karya seni yang luar biasa. Lukisan-lukisannya yang penuh dengan kontras cahaya dan bayangan, seperti The Calling of Saint Matthew dan Judith Beheading Holofernes, adalah cerminan dari jiwa yang penuh dengan kekacauan. Kehidupan Caravaggio yang penuh dengan kekerasan dan tragedi adalah bagian dari cerita yang membuat karyanya begitu memukau. Francisco Goya, pelukis Spanyol yang terkenal dengan karya-karyanya yang gelap dan penuh dengan makna, adalah contoh lain dari seniman yang hidup dari penderitaan. Lahir pada 30 Maret 1746, Goya mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya, termasuk penyakit yang menyebabkan tuli pada akhir hidupnya. Namun, dari setiap penderitaan, lahirlah karya seni yang penuh dengan kekuatan dan kedalaman. Lukisan-lukisannya seperti The 3rd of May 1808 dan Southern Devouring His Son adalah cerminan dari kegelapan dan kekejaman yang ia saksikan dalam hidupnya. Goya menggunakan seni sebagai cara untuk mengekspresikan penderitaan dan kegelapan yang ia rasakan, menciptakan karya yang abadi dan penuh dengan makna. John William Godward, pelukis neoklasik yang seringkali terlupakan, adalah contoh lain dari seniman yang hidup dalam penderitaan. Lahir pada 9 Agustus 1861, Godward menciptakan karya-karya yang indah dan penuh dengan detail. Namun hidupnya sendiri penuh dengan kesedihan. Ia mengalami tekanan dari keluarganya yang tidak menyetujui karir seninya, dan pada akhirnya, Godward mengambil nyawanya sendiri pada tahun 1922. Meskipun karyanya penuh dengan keindahan dan ketenangan, hidupnya sendiri adalah cerita tentang tragedi dan kesedihan yang mendalam. Keindahan karya Godward adalah cerminan dari jiwanya yang rapuh dan penuh dengan kesedihan. Penderitaan dalam hidupnya memberikan kedalaman emosional pada setiap pelukisannya. Ini menunjukkan bagaimana penderitaan pribadi dapat memberikan dimensi emosional yang mendalam pada karya seni seorang seniman. Henry de Toulouse-Lautrec, kehidupan di balik kehidupan malam Paris. Henry de Toulouse-Lautrec, pelukis dan poster artis yang terkenal dengan gambaran kehidupan malam Paris, adalah contoh lain dari seniman yang hidup dalam penderitaan. Lahir pada 24 November 1864, Toulouse-Lautrec mengalami masalah kesehatan yang membuatnya terpinggirkan dari masyarakat. Ia menghabiskan banyak waktunya di kabaret dan tempat hiburan malam, menciptakan karya-karya yang penuh dengan kehidupan dan energi. Namun, di balik karyanya yang penuh dengan kegembiraan, ada kisah tentang penderitaan fisik dan emosional yang mendalam. Toulouse-Lautrec menggunakan seni sebagai pelarian penderitaannya, menciptakan karya yang penuh dengan warna dan kehidupan. Poster-poster dan lukisannya adalah cerminan dari dunia yang ia saksikan, namun juga cerminan dari jiwa yang penuh dengan kesedihan. Henry de Toulouse-Lautrec menemukan keindahan dalam kehidupan malam Paris. Namun keindahan tersebut adalah cerminan dari pelarian dan penderitaannya sendiri. Ini menunjukkan bagaimana seni dapat menjadi cara bagi seniman untuk melarikan diri dari penderitaan mereka dan menemukan keindahan dalam dunia di sekitar mereka. Edvard Munch, melukis ketakutan dan kecemasan.
Edvard Munch, pelukis Norwegia yang terkenal dengan lukisan The Scream, adalah contoh lain dari seniman yang hidup dalam penderitaan. Lahir pada 12 Desember 1863, Munch mengalami banyak kehilangan dan penderitaan dalam hidupnya. Ibunya meninggal ketika ia masih kecil, diikuti dengan adik perempuannya dan ayahnya. Pengalaman-pengalaman ini membentuk pandangan Munch terhadap kehidupan dan kematian yang tercermin dalam karyanya. The Scream adalah ungkapan dari kecemasan dan ketakutan yang mendalam, sebuah cerminan dari jiwa yang terperangkap dalam penderitaan. Munch menggunakan seni sebagai cara untuk mengekspresikan emosinya, menciptakan karya yang penuh dengan intensitas dan kedalaman. Dalam bukunya The Drama of the Gifted Child, Alice Miller menulis, seniman seperti Edvard Munch menggunakan seni mereka untuk mengekspresikan penderitaan emosional mereka, menemukan jalan untuk memahami dan mengatasi trauma mereka. Kutipan ini menunjukkan bagaimana seni dapat menjadi sarana bagi seniman untuk memahami dan mengatasi penderitaan mereka, menciptakan karya yang penuh dengan kedalaman emosional. Kesimpulan, kehidupan seniman hebat memang seringkali penuh dengan penderitaan dan tragedi. Namun, apakah ini berarti bahwa penderitaan adalah syarat mutlak untuk menciptakan karya yang luar biasa? Dalam banyak kasus, penderitaan seniman tampaknya memberikan kedalaman emosional dan kejujuran pada karya mereka. Namun, tidak semua seniman hebat harus mengalami penderitaan yang sama. Seniman-seniman yang kita bahas menunjukkan bahwa dari setiap luka dan air mata, lahirlah karya-karya yang mengguncang dunia. Namun, penting untuk diingat bahwa penderitaan bukanlah satu-satunya jalan menuju kehebatan artistik. Kreativitas dan kejeniusan dapat muncul dari berbagai pengalaman hidup, baik yang penuh dengan kebahagiaan maupun kesedihan. Pada akhirnya, yang terpenting adalah kejujuran dan kedalaman emosi yang dituangkan oleh seniman ke dalam karya mereka. Melalui penderitaan ataupun kebahagiaan, seni tetaplah cermin dari jiwa manusia yang paling dalam.